Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Sya'alillahi lahumul Fatihah. Sadaqallahul azim. Nawaitu li'atikafa fi hadzal masjid wa dumtu fihi sunata lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala. Jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa mengucapkan syukur kepada Allah SWT sampai hari ini. Kita berada di bulan Rabiul Awal, bulan yang mulia, bulan yang agung, pada kelahiran manusia yang mulia, manusia yang agung. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang mulia juga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kita sampaikan ke hadirin junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada hari kiamat nanti kita semua dapat syafaat daripadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kita lanjutkan pelajaran kita. Halaman 78 ya. Wa kana al-imam al-muhajir jidda as-sadah al-mazkurin Sayyidi al-Syekh al-Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam al-Jafar as-Sadiq radhiyallahu anhu min zurriyyati Rasul. Adalah Imam Muhajir, kakek para sayyid yang disebutkan, yaitu Tuanku Syekh Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Imam Jafar as-Sadiq radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Hampir ulama salafus saleh itu bergelar radhiyallahu. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Enggak ada yang nanya, kenapa Sayyidina Ali karamallahu wajhah? Yang lain radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali, mohon maaf dalam satu riwayat, ketika dia buang hajat, dia tidak pernah melihat, tidak pernah dia melihat, misalnya dia buang hajat. Yang kedua, Sayyidina Ali senantiasa berselawat kepada Rasul. Yang ketiga, hampir ilmu yang dimiliki Rasul, sebagian besarnya dimiliki oleh Sayyidina Ali. Banyak lagi riwayat lain yang menjelaskan kemuliaan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata beliau? Lamma ra'a zuhur al-bid'ah wa qassat al-ahwa wa ikhtilaf al-ara' bil iraqi hajara minha. Lamma ra'a zuhurul bid'ah, tatkala Imam Muhajir melihat zuhurul bid'ah, munculnya bermacam-macam bid'ah, ya, wa kasratul ahwa, dan banyaknya
orang yang mengumbar hawa nafsu, wa ikhtilabil ara, dan timbulnya perselisihan pendapat di Irak, hajara minha, maka beliau hijrah. Maka harus kita hijrah dari meliu lingkungan yang tidak bagus kepada meliu yang baik. 12 tahun Nabi di Mekah, hijrah Nabi ke Madinah. Tapi Nabi hijrah bukan karena hawa nafsu. Nabi hijrah bukan keinginan pribadi. Tapi Nabi hijrah karena kehendak Allah. Maka kalau orang hijrah karena Allah, yang didapat pasti Allah. Kalau orang hijrah karena hawa nafsu, maka yang dapat pasti hawa nafsu. Ya. Al-hijrah ma hajra ilaihi. Hijrah itu tergantung apa yang dia inginkan. Jadi kalau lingkungan kita tidak membuat kita dekat kepada Allah, tidak menambah ketakwaan kita kepada Allah, tidak menambah kedekatan kita kepada Allah, harus hijrah. Harus hijrah. Inilah yang dilakukan Imam Muhajir ketika meliunya banyak melakukan bid'ah, kemudian banyak orang mengumbar hawa nafsu, kemudian munculnya ikhtilaf, perpecahan dalam kelompok masyarakatnya, hajara minha, beliau hijrah. Maka banyak ulama-ulama salafus saleh dulu banyak yang hijrah. Ya, umat-umat terakhir ini juga banyak yang hijrah. Ya, mereka bukan melepaskan dari misi dakwahnya, tidak. Ya, tapi mereka ingin masuk dalam satu wilayah yang ia ingin dekat kepada Allah. Makanya ketika usia kita sekian tahun nanti, ya ada saatnya Bapak Ibu nanti khalwat. Ada saatnya kita nanti menyendiri. Ada saatnya kita sendiri nanti menyepi, ingin berasik-asik dengan Allah. Kapan saatnya? Wallahu a'lam. Dan mesti kita khalwat. Karena itulah sarana yang ingin mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah jalla. Nabi khalwat. Ya. Maka dalam kitab Minhatus Saniyah ada beda khalwat dengan apa namanya, orang yang menghindarkan dari hawa nafsu. Ya. Makanya satu saat kita mesti hijrah. Dan harus hijrah. Kalau sembahyang subuh kemudian pulang tidak rawatibnya, harus hijrah. Kalau sembahyang duha 2023 2 rakaat, 2024 2 rakaat, harus hijrah. Ya. Kalau baca Qur'annya satu juz, harus hijrah 2 juz. Harus hijrah, apalagi maulid Nabi, maulid Rasul. Itu memacu kita untuk hijrah. Hijrah ke alam kebaikan. Ya. Kita akan satu saat melepaskan alam basyariah kepada alam malakut. Alam basyariah ini alam hawa nafsu. Alam malakut itu alam ingin mendekatkan kepada Allah jalla. Ibu-ibu salat malam itu sudah masuk alam malakut. Ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yazal nafa'allah ta'ala bihi, walam yazal, dan tidak henti-hentinya nafa'allah ta'ala bihi, Allah memberikan manfaat kepada beliau. Imam Muhajir yatanaqalu fil ardi, di mana beliau selalu berpindah-pindah tempat di bumi ini. Makanya ulama-ulama kita ya pindah satu kampung ke kampung lain karena dakwah. Maka amal yang paling besar di sisi Allah dakwah. Salat iya juga, puasa iya juga. Kalau ditanya ibadah apa yang paling besar, dakwah.
Ya, dakwah itu besar pahalanya. Ya, Nabi SAW berdakwah Mekah, Madinah, Mekah, Madinah, dan meriwayat 13 tahun, dalam riwayat 12 tahun. Ada yang nanya kenapa Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal, meninggal 12 Rabiul Awal. Huruf la ilaha illallah itu 12. Jadi angka 12 itu bukan angka kebetulan. Angka memang sudah disetting oleh Allah. La ilaha illallah itu 12. Makanya kalau orang sudah sampai kepada maqam ma'rifatullah, la ilallah, itu include semua. Rukun iman berapa? 6. Rukun Islam berapa? 5. Rukun Islam berapa? 1. Jumlahnya berapa? 12. Maka kalau orang betul la ilallahnya, imannya bagus, Islamnya bagus, ihsannya bagus. Muhammad Rasulullah 12 juga. Ya. Muhammad Rasulullah itu 12. Jadi angka 12 itu angka yang mulia yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat lain. Hatta ata arda hadratul maut, hingga beliau datang ke negeri Hadratul Maut dari Yaman. Jadi Imam Muhajir ini pindah sampai ke Yaman. Fa'aqama biha, lalu beliau tinggal di sana ila an tuwafiya, sampai beliau meninggal dunia. Inilah salah seorang zuriat Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Muhajir yang berdakwah sampai ke Yaman. Fabarakallahu fi aqabihi, semoga Allah memberkahi kepada anak cucu beliau. Hatta istahara minhul hamu, hingga terkenal dari keturunan beliau. Ya, al-ghazibah bil ilmi wal ibadah. Banyak sekali keturunan beliau yang mempunyai ilmi, wal ibadah yang ahli ibadah, wal wilayah yang banyak menjadi wali-wali Allah, wal ma'rifah dan ahli-ahli ma'rifah. Jadi munculnya para wali-wali Allah di Yaman itu hampir keturun dari Imam Muhajir. Ada yang alim, ya, ada yang ahli ibadah, ya, ada yang para wali-wali Allah, ada yang ahli ma'rifah. Itu berasal dari Imam Muhajir. Makanya kalau mohon maaf, kalau pohonnya itu bagus, itu buahnya bagus. Ya, ayahnya bagus, emaknya bagus, insya Allah anaknya bagus. Ya. Maka pondasi awal itu dibangun terus. Ya. Imam Muhajir semuanya juriat-juriat itu alim-alim semua. Ya, ada yang ahli ulum, ada yang ahli ibadah, ada yang sufi, ada yang faqih. Ya, itu berkat daripada Imam Muhajir. Ya, kalau di Kalimantan, Syekh Asyar Al-Banjari, itu juriat-juriat itu lah alim-alim semua. Termasuk guru sekumpul min jurati Syekh Asyar Al-Banjari. Ya, kalau kita tidak orang alim, gimana guru? Dekat dengan orang alim. Ya, kita tidak orang alim, tapi senang dengan orang alim. Mudah-mudahan jadi orang alim. Kita tidak ahli ibadah, tapi senang dengan ahli ibadah. Mudah-mudahan kita jadi ahli ibadah. Senang saja itu sudah dapat pahala. Ya. Abu Bakar As-Siddiq itu setiap hari kalau ngaji dengan Nabi, dia pandang Nabi. An-nasru ila wajhi Rasul, dia pandang wajah Rasul. Setiap hari kalau dia ngaji dengan dia pandang wajah Rasul. Ya. Bahkan kalau habis ngaji itu Abu Bakar As-Siddiq tidak akan pernah berhenti di rumahnya Rasul sampai Rasulullah itu
memerintahkan untuk pulang. Begitu ta'zimnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Bakar Siddiq itu kalau dihitung hurufnya itu 12 juga. Ya, coba dihitung Abu Bakar Siddiq itu hurufnya 12. Maka manusia yang mulia setelah Rasul Abu Bakar As-Siddiq. Satu saat Nabi habis berdakwah dan bersedih. Ya, Nabi habis berdakwah kecapean tertidur. Abu Bakar Siddiq tengah malam masih ada di luar. Akhirnya oleh Nabi disuruh pulang. Begitu ta'zimnya Abu Bakar Siddiq dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang mentakzimkan Rasulullah itu pasti orang itu mulia. Pasti orang itu mulia. Ya. Jadi kalau kita ingin mulia, muliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di bulan Maulid. Ya, bulan Maulid yang penuh berkah. Ya. Kalau bukan karena Rasulullah, mohon maaf, tidak ada alam semesta. Tidak ada alam semesta kalau bukan karena Rasulullah. Allah menciptakan Nabi Muhammad, Nur Muhammad itu, ya, itu biasnya timbul yang lain-lain. Jadi dari Nur Nabi Muhammad muncul ada bintang, ada bulan, ada matahari. Ya, makan kita itu dari Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yurid lahum ma urida li jama'atin min ahli al-bait an-nabawi min intihalil bid'ah wa ittiba'il hawa al-mudillah. Walam yurid dan tidak pernah menimpa lahum pada diri mereka keturunan beliau ma urida li jama'atin min ahli al-bait, sesuatu yang telah menimpa pada kelompok dari ahli bait yang lain. Mintihalil bid'ah berupa penganut mazhab bid'ah, wattiba'il hawa ilmudillah dan mengikut hawa nafsu yang menyesatkan. Tidak ada. Maka juriat-juriat Rasulullah tidak ada, pelaku bid'ah tidak ada. Dalam kitab Risalah Muawanahnya sudah disebutkan, tidak ada keturunan beliau itu pelaku bid'ah itu tidak ada. Ya. Saya cuma ingin menyampaikan yang terjadi di medsos itu jangan kita tanggapi karena bukan ahli kita. Oh ini Bang Alawi, ini sini, ini situ, jangan kita masuk karena kita bukan paham. Ya, dikhawatirkan nanti ada sesuatu rasa dalam diri kita, oh ini salah, dan itu bahaya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan, lama sudah Nabi mengajarkan, adibu auladakum ala salasati khisal. Ajarkan anak kamu 3 macam. Hubbi nabiikum, ajarkan anak kamu mencintai Nabi. Wa hubbi ahli baitik, ajarkan anak kamu mencintai keluarganya Rasul. Wa qiraatil Quran, ajarkan kamu baca Quran. Jadi yang terjadi yang sekarang ini, kita jangan cepat menanggapi karena kita tidak paham. Kita husnul zonanya lah. Apalagi ahli bait. Ya. Jadi kalau bukan wilayah kita, jangan dicampur. Ya. Kita ahli bait tidak, orang ahli tidak, ya, ahli ibadah tidak. Ya, sembahyang juga lah. Di sembahyang tadi orang berwirid, baca Yasin juga lah, Yasinnya be Yasin. Jadi mohon maaf, hilangkan rasa lebih itu, hilangkan. Apalagi mohon maaf mengomentari ABCD, kalau bisa janganlah, ya janganlah. Dikhawatirkan ya apa yang kita sampaikan itu tidak benar dan itu berbahaya. Ya.
Kita husnuzon aja lah. Mereka min ahlil bait. Sudah selesai. Ada yang model-model ini, model gitu, itu bukan urusan kita. Ya. Bi barakatin niyati hadzal imam mu'tamini wa firaruhu bidini min mawadil fitan. Dengan sebab keberkahan Imam Muhajir yang dapat dipercaya ini, dengan sebab kaburnya beliau dengan membawa agama beliau dari tempat-tempat fitnah. Jadi beliau hijrah karena dikhawatirkan fitnah. Ya, beliau hijrah karena dikhawatirkan fitnah. Apalagi fitnah di akhir zaman itu sangat besar. Sangat besar lagi fitnah di akhir zaman. Ya. Fallahu ta'ala yujzihi anna afdala ma jaza walidan an waladih. Fallahu, semoga Allah yujzihi, membalas jasa kebaikan beliau kepada kita, afdala ma jaza, ya, dengan balasan yang lebih utama, walidan an waladih, ya, lebih utama yang orang tua menerima balasan dari anaknya. Wa yarfa'u darajatahu, semoga Allah mengangkat derajat beliau, ma'a abil kiram, ya, bersama para leluhur beliau, fi adliyin, dalam surga idliyin, wa yulhikuna bihim fi khairin wa afiyah, dan semoga Allah menyertakan kepada kita dengan mereka dalam keadaan kebaikan dan kesejahteraan. Ghaira mudillin wala maftunin innahu arhamur rahimin, dengan tanpa pergantian, tanpa terkena fitnah, sesungguhnya Allah yang maha pengasih dibandingkan para wali kasih yang lainnya. Wal maturidiyah kal asy'ariyah, ini dia pula. Wal maturidiyah, dan akidah al maturidiyah kal asy'ariyah, sama dengan seperti akidah al asy'ari. Asy'ari kemarin sudah, Hasan, ya, Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi, itu al-Asy'ariyah. Maka kemarin kita sampaikan tauhid kita Abu Hasan al-Asy'ari, Abu Mansur al-Maturidi. Kita Asy-Syafi'i, ya, tasawuf kita al-Ghazali. Ya. Fi jami'i ma taqaddam, dari semua yang telah berlaku penjelasannya. Wayan bagi, dan seyogyanya lah, seharusnya lah, sepantasnya lah, likulli mu'min, bagi setiap orang yang mukmin, ayuh sinal muqtadahu, ya, membaguskan akidah-akidahnya. Ini seakan beliau, ya, ini menyampaikan kita luruskan akidah. Yuhsanu muqtadahu, baguskan akidah, jangan dirusak akidah, karena akidah itu pangkal, dasarnya adalah akidah. Ada akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bihibzil akidah, dengan menjaga hak, memelihara akidah, min aqaidil a'immah, ya, yang telah disepakati oleh para imam-imam, al-mujma'i ala jalalati, dan mengakar kuat pada mereka, warasukhim fil ilmi, dalam hal keilmuan. Jadi beliau berpesan jaga akidah yang sudah ditanamkan oleh imam-imam yang mulia dan mengakar kuat dalam diri kita untuk sebagai keilmuan kita. Akidah kita ya sifat 20 ya, sifat yang wajib bagi Allah, yang mustahil bagi Allah, yang harus bagi Allah. Yang wajib bagi Rasul, yang mustahil bagi Rasul, yang harus bagi Rasul. Jumlahnya 50 sifat. Itu diulang-ulang di rumah itu. Ya. Bukan dihafal. Wujud idam baqo muqalabatunil hawadis. Bukan saja dibaca, tapi dipahami. Wujud itu artinya apa? Lawannya apa? Ya, idam itu artinya apa? Lawannya apa? Dalilnya apa? Ya, itu diulang-ulang di rumah, ya, sifat 20. Ya, saya beberapa masjid ada, saya ngajar masih
sifat 20. Tidak apa-apa. Jangan kitab tauhid tinggi-tinggi, yang dasar-dasar aja dulu, dalil-dalilnya dulu. Kalau tidak tahu tauhid, berdosa kita. Saya ulangi, kalau tidak tahu tauhid, berdosa kita. Bagaimana sembahyang kita pengen lurus, akidah kita tidak betul. Ya. Makanya tauhid itu betul. Tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, fikih, tasawuf. Makanya beberapa tempat ta'lim saya 3 saja. Tauhid, fikih, tasawuf. Karena 3 ilmu ini penting. Fikih penting. Fikih itu, tauhid itu pondasinya. Fikih itu tiangnya. Tasawuf itu aksesorisnya. Itu harus masuk dalam diri kita. Kalau dalam diri kita tauhidnya tidak ada, fikihnya tidak ada, kosong. Tasawufnya tidak ada, susah. Tidak tahu dia siapa yang disembah, apa yang kita sembah, apa tujuan kita menyembah. Itu berada dalam wilayah-wilayah tauhid semua. Ya. Ya sekitar 20 aja lah ajarkan anak-anak kita tuh ya. Itu ada yang bahasa Indonesia-nya ada. Ya. Terus salah bahasa Arabnya, bahasa Indonesia ada. Ya, maka kalau orang di pondok pesantren itu sudah aman ya. Ya, anak-anak ibu yang kirim ke pondok pesantren itu sudah aman karena tauhid sudah diajarkan di sana. Tidak tinggi-tinggi ya. Kalau berbudi terlalu tinggi. Yang di bawah kita tidak bicara ta'aluk, istighna, istighfar itu tinggi itu. Yang wajib-wajib aja dong lah. Yang wajib, yang mustahil, yang harus. Ya. Ini mohon maaf lah kalau sampai hari ini ibu-ibu tidak paham tauhid, berdosa ibu. Ya. Kalau hari ini kita tidak paham tauhid, kita berdosa. Wujud, idam, baqa, mukhalafatul hadath, qiyamu ta'ala bin nafsi, qudrat, iradah, ayat, samad, maksad, qadirah, muridan, sami'an, basiran. Itu harus masuk semua itu. Nah, semua sifat itu ya, itu include dalam la ilaha illallah. Baru sifat yang wajib bagi Nabi, mustahil bagi Nabi, harus bagi, itu include dalam Muhammadur Rasulullah. Maka kalau orang akidahnya la ilallah Muhammadur Rasulullah, itu 50 sifat itu masuk dalam dirinya. Kalau sudah masuk dalam dirinya, aman dia. Itu yang dimaksud dalam hadis, man qala akhir la ilallah dakhalal jannah. Seorang yang mengucapkan la ilallah di akhir hayatnya masuk surga. Tapi bukan la ilaha illallah, 50 sifat masuk dulu. Oh enak lah Pak Ustaz ya, orang la ilaha illallah masuk surga. Tidak begitu. Panjang jabarannya ya. Wala ahsabu mubtaghi dzalika, dan saya tidak menghitung, wala ahsab, dan saya tidak bisa menghitung, tidak bisa membahas mubtaghi dzalika, pencarian akidah itu. Yusadifu aqidatan, yang kebetulan merupakan akidah jami'atan mayoritas umat, wadihatan yang jelas, ba'idatan yang jauh, anisibhi dari kesamaran, salimatan yang selamat, minal asya'il mawahimati, dari perkara-perkara yang meragukan. Mislul aqidah Imam Ghazali, seperti akidah Imam Ghazali radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, allati awradaha fil faslil awal, di mana beliau telah menyebutkannya di dalam fasal yang pertama, min kitabil qawaidil aqaid, ya, dari kitab qawaidil aqaid, minal ahya, dalam kitab ahya ulumuddin, fa alaika biha, maka mesti bagimu untuk mempelajari kitab tersebut. Ada salah satu majelis ya mulkhis daripada kitab ahya ya, yang sekarang Syekh Muhammad Al-Qasim, salah satu majelis saya baca kitab mulkhisnya Imam Ghazali.
Itu beliau bahas tentang sholat saja, panjang itu. Ya, beliau bahas tentang sholat saja itu panjang. Beberapa bab dia bahas tentang sholat. Tapi bukan sholat apa namanya secara fikihnya, tapi secara ma'rifatnya. Boleh kita takbir, ya, boleh kita baca Fatihah, iftitah Fatihah, itu dijelaskan dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Ya, itu luar biasa itu ya. Kalau kita ruku, apa hakikat kita atidal, apa hakikat kita sujud, apa hakikat kita, semuanya dijelaskan di sana. Ya. Yang selama ini kita cuma secara syariat saja. Berwudu, ya, mulai takbir sampai salam, baca Fatihah, ruku. Tapi di sana dijelaskan secara jelas, beliau menjelaskan hakikat takbir itu apa, hakikat ruku itu apa, i'tidal itu apa, sujud itu apa. Ini kalau bisa paham tentang ini, insya Allah sholat kita ikhlas, khusyuk sholat kita ya. Fa'in tasawwaqta ila mazidin, dan jika kamu berhasrat untuk menambah pengetahuan, fanzur fi risalih al-Qudsiyah, maka kamu lihatlah dalam masalah al-Qudsiyah allati awradaha min fasli salis, yang beliau Imam Ghazali telah menyebutkan di pasal yang ketiga minal kitabil mazkur, dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin. Wala tatawaghal fi ilmil kalam, dan jangan kamu masuk terlalu jauh dalam membahas ilmu teologi. Ini dia, ini yang sering diingatkan orang tua kami. Awak nih kalau ngaji tauhid jangan tinggi-tinggi, nanti sudah sembahyang lagi. Ya, kalau ngaji ilmu tauhid tinggi-tinggi bisa tidak sembahyang lagi. Kenapa awak lagi Allah? Kenapa tak kerja Allah? Itu kacau tu. Ya, kenapa tak kahwin Allah? Ya, kacau tu. Akhirnya tak sembahyang. Mulai itu ya, tinggi. Semua yang terjadi di alam ini kehendak Allah. Itu dalilnya tu. Ya. Kamu udah ngaji Allah, ada tak model gitu? Nabi be sembahyang, Nabi be haji, ya. Nabi be haji. Makanya ini di sini ya, luar biasa nih, ya. Luar biasa, beliau sudah mengingatkan. Wala tatawaghal fil ilmil kalam, jangan kamu terlalu jauh membahas ilmu kalam. Wala tuksir minal khawdi, dan jangan kamu banyak untuk berbicara membahas ilmu kalam. Li mujarridi talabi tahaqquq fil ma'rifah, karena semata-mata untuk mencari pembuktian tentang kema'rifahan. Tidak perlu. Kita tidak seperti Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hadza Rabbi, lihat bintang, hadza Rabbi, lihat bulan, hadza Rabbi. Tidak perlu lagi. Kita cuman sekarang ini melihat ciptaan Allah. Tidak ada. Kita melihat ciptaan Allah, lihat bintang, oh Allah ciptakan, lihat bulan, oh Allah ciptakan. Selesai. Tidak perlu kita lihat zatnya Allah. Zat Allah itu seperti apa? Tidak perlu. Itu bukan wewenang kita itu. Ya, nanti kalau ada dengan Allah masuk surga usahanya. Tapi sebelum masuk surga mati dulu. Fa innaka la tasfiru bihadzal matlub min hadzal ilm, karena sesungguhnya kamu tidak akan meraih kesuksesan dengan pencarian semacam itu dari ilmu kalam. Walakin aradta tahaqquq, akan tetapi jika kamu ingin pembuktian dalam hal fil ma'rifah dan ma'rifah, fa alaika bisulukit tariqah, maka kamu menempuh jalan tariqah. Ini. Siapa bilang tariqah itu tidak bagus?
Ya, siapa bilang tarikah itu susah? Yang di sini beliau jelaskan. Ya, saya begini Pak. Ya, mana bakul zikir la ilallah dengan astagfirullah. Banyak jamaah bilang, guru, mana bakul zikir astagfirullah dengan la ilallah. Kalau kita banyak dosa dengan Allah banyak, sembahyang tidak, ngaji tidak, banyak istighfar. Tapi kalau sudah mulus, istighfarnya mantap, dosa tidak terlegi, dosa besar, dosa kecil bagus, baru zikir la ilaha illallah. Makanya jalan mulus itu zikirnya jalan mulus, la ilaha illallah. Kalau banyak rintangan, astagfirullah. Jalan ini udah bagus nih, mungkin la ilaha illallah saya tadi. Waktu masuk pertama dulu, goyang-goyang kan, banyak lubangnya. Jalan depan nih, paham nggak paham nih? Dulu kan lubang lah, saya masuk astagfirullah, astagfirullah. Sekarang masuk la ilaha illallah. Paham nggak Bu? Kalau kita dosa masih banyak, ya dulu macam-macam, banyak istighfar. Jangan kurang dari 100 kali satu hari. Kalau sudah banyak istighfar, bagus istighfar, sholat bagus. Ya sholat malam sudah sering, sholat duha sudah sering, baca Qur'annya, ratibnya, sholawatnya, la ilaha illallah. Ya, nanti baru masuk pula yang zahatnya, ya hafinya. Ya, nah, jadi kalau yang perdana ini banyak istighfar lah. Kaki tersangkut batu, astagfirullahaladzim, bidati, astagfirullahaladzim. Kalau sudah mulus nanti, kalau sudah makam sudah naik, baru la ilaha illallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.